Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, bapak, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adik-adik yang saya cintai. Minggu sebelumnya kita bahas tentang pasang surutnya iman kita dan dampaknya dalam menjalankan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat gelombang, ya, ada pasang, ada surut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan syariatnya, syariat Islam sebagai penyempurna dari syariat-syariat agama sebelumnya. Ketika haji wada, haji yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi pertama dan sekaligus terakhir, Allah semacam membuat proklamasi untuk semuanya tentang kesempurnaan ajaran Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Bahwa Islam itu telah menjadi agama yang sempurna dan Allah ridho, ya, Allah ridho. Nah, untuk menjalankan Islam yang sempurna, supaya umat Islam itu bisa menjalankan dengan terasa tidak terlalu berat, maka dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala prinsip-prinsip, asas-asas dalam ajaran Islam itu yang memungkinkan kita untuk menjalankannya dengan baik. Setidaknya ada 3, ya. Tapi sebagian menyebut ada 4, sebagian ada menyebut ada 5. Yang pertama yang menyenangkan kita, Islam itu, syariat Islam itu gampang. Gampang itu dulure mudah, ya. Gampang mudah itu berarti tidak sulit. Nah, gitu. Tidak sulit. Jadi kalau dasarnya imannya itu bagus, imannya tadi sedang pasang gitu ya, sedang bagus, menjalankan syariat Islam itu sangat-sangat mudah, sangat gampang, tidak sulit. Kewajiban rukun Islam yang 5 itu semuanya sebenarnya mudah untuk dilakukan. Sholat misalnya, ya,
mudah untuk kita lakukan. Puasa nanti masih ditambahi lagi oleh Allah dengan keringanan-keringanan ya. Sudah mudah, sudah gampang, masih diberi keringanan-keringanan. Ya, puasa mudah untuk kita lakukan. Zakat juga sedemikian. Kewajiban kalau harta malnya itu hanya 2,5%. Ya, kecuali kalau pertanian 5-10%. Haji, umroh dan haji sebenarnya ya mudah ya. Ukuran sekarang ya dengan biaya kalau normalnya sekitar 30-35. Dan cara menjalankan ibadah haji dan umroh itu sebenarnya juga mudah. Cuma kalau membayangkan bebannya itu kadang-kadang ya orang terbayangkan mau haji itu betapa sulitnya, padahal kalau dipraktekkan itu ya gampang. Itu kalau imannya pas ringan ya, pas bagus ya, artinya pas bagus lah kualitasnya, menjalankan ibadah kepada Allah itu terasa gampang, terasa mudah, tidak terlalu berat. Yang kedua, sedikit beban. Kalau di bahasa Arab kan itu taklilut takalif, bebannya sedikit. Nah, sudah gampang, ringan, mudah, tidak sulit, bebannya sedikit. Sehingga memungkinkan kepada umat Islam ini menjalankan ajaran Islamnya dengan sungguh-sungguh. Maka kalau diperintah suruh masuk Islam dengan sebenar-benarnya menurut ukuran standarnya yang wajar itu sebenarnya bisa kita lakukan. Nah, karena ajaran Islam itu asasnya, prinsipnya tidak jumlah bebannya terlalu sedikit, maka kita sebagai umatnya itu tidak boleh memberat-beratkan ya. Tidak boleh membuat menjadi berat ya. Nah, dari dua prinsip ini masih ditambah lagi dengan apa yang disebut dengan rukhsah, keringanan-keringanan. Ada beberapa sebab yang Allah memberikan keringanan kepada kita. Dan kalau keringanan rukhsah itu kita ambil, itu Allah senang gitu ya. Allah senang, nanti kita jelaskan. Yang ketiga itu adalah ajaran Islam lebih mementingkan kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat. Yang keempat itu ajaran Islam pada awalnya itu berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Tidak moro-moro sekaligus. Ya. Kalau sekaligus itu sangat memberatkan. Maka proses penetapan syariat Islam itu berangsur-angsur mulai sejak zaman Mekah sampai zaman Madinah sampai masa sempurna. Hadirin Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati. Di ayat-ayat Al-Qur'an dijelaskan begitu banyak dalil-dalil yang menunjukkan betapa menginginkan agama ini menjadi agama yang mudah untuk kita laksanakan. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini kaitannya dengan perintah melaksanakan ibadah puasa ya. Kalau sedang sakit, sedang musafir, boleh tidak berpuasa, diqadha pada kesempatan yang lain yang memungkinkan. Maka Allah kemudian berfirman, yuridullah, Allah menghendaki bikumul yusra, atas kamu sekalian itu kemudahan, gampang.
Wala yuridu, dan Allah tidak mengendaki bikumul tidak mengendaki kepada kamu kesempitan. Apalagi kalau udurnya itu udur yang sudah sangat jelas, nah itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa, diganti pada kesempatan yang lain. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat terakhir juga Allah menegaskan, ya, insya Allah hafal semua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban kepada kita ini kecuali apa yang mampu kita kerjakan. Nah, agama Allah yang ringan itu kadang-kadang dipersulit oleh umatnya sendiri. Agama Islam yang ringan, yang gampang, yang mudah, tidak sulit itu kadang-kadang dipersulit oleh umatnya sendiri. Dibikinlah rangkaian-rangkaian dengan ditambahi dengan mungkin kepercayaan, mungkin mitos, dan lain sebagainya, membuat kadang-kadang apa yang seharusnya tidak sulit menjadi sulit. Tradisi masyarakat kita ada yang namanya hitung-hitungan. Itu kadang-kadang membuat sulit kita semua. Hitung-hitungan. Mau nikah harus hari apa, ya, jamnya jam berapa. Kadang-kadang sampai calon mantainya itu dihitung, ya, tanggal lahirnya cocok apa boten. Kalau hari ini dilaksanakan, nah itu nanti akan langgeng rumah tangganya. Kalau hari yang ini tidak bagus, nanti akan membuat celaka dan sebagainya. Mempersulit diri sendiri. Saya itu kadang-kadang ya Pak, menikahkan pelaksanaan pernikahan mas kawin dalam ajaran Islam itu diatur sedemikian sederhananya. Tidak boleh mempersulit diri sendiri. Bahkan dibayangkan andaikan kok tidak punya perhiasan emas, tidak punya perhiasan yang digunakan untuk mas kawin, ya, cincin dari besi itu saja sudah cukup. Nah itu sudah cukup, sehingga mudah. Yang penting qabil itu, angkah tukar sama qabil itu, ijab qabulnya terlaksana, mas kawinnya sederhana, sudah cukup. Tapi kadang ada yang menyulitkan diri sendiri, ya, mas kawinnya pecahan tanggal. Nah itu yang membuat susah, ya. Misalnya kemarin 11 bulan 11 tahun 2002, nah itu dibikin mas kawin itu, ya, untuk mengenang tanggal pelaksanaannya 11/11/22. Kadang mempersulit diri sendiri. Nah, hadirin Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, meskipun toh demikian, ketika iman kita sedang tidak pasang, iman kita sedang tidak bagus, menjalankan syariat agama Allah itu menjadi sangat berat, rasanya itu menjadi sangat berat. Dan itu realistis, kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Maka suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW memberi nasihat, wasiat kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari, tokoh yang sangat terkenal. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, al-haqqu sakilun wa murrun. Al-haqqu kebenaran,
ajaran Islam yang benar itu sakilun, berat, wa murrun, dan pahit. Wal batilu, sedangkan kebatilan memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan perbuatan dosa dan maksiat, itu kadang-kadang dalam pandangan orang-orang yang cenderung kepada perbuatan dosa dan maksiat, khafifun, terasa sangat ringan, wa hulwun, dan sangat manis. Jadi kebenarannya terasa berat dan pahit, sedangkan kebatilan itu terasa ringan dan manis. Sehingga karena merasa manis, dia kemudian bisa bahasa Indonesianya keranjingan, ya, keranjingan, melakukan berulang-ulang dan susah untuk dihentikan. Warubba syahwatin sa'atan turisu khuznan tawilan, memperturutkan hawa nafsu yang meskipun sesaat itu bisa membuat khuznan tawilan, penyesalan yang berkepanjangan. Jadi asalnya misalnya sholat itu asalnya gampang, mudah, tidak sulit, menjadi terasa sulit bagi orang yang imannya sedang tidak bagus. Maka ketika diajak sholat, ya, aras-arasen, ya. Ada yang mungkin sholatnya hanya tiap minggu saja. Ada yang sholatnya mungkin hanya tahunan saja. Ada yang mungkin tidak pernah menjalankan ibadah sholat. Tapi ketika mati keluarganya kepingin mensolati. Nah itu. Ada pertanyaan ketika membahas perawatan jenazah kemarin, Adik-adik, ya. Orang yang selama hidupnya tidak pernah sholat, kalau mati itu disolati apa tidak? Nah itu pertanyaan mendasarnya, ya. Orang yang selama hidupnya merasa sholat itu berat, kemudian tidak pernah sholat, kemudian dia mati, apakah tetap disolati? Pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup dulu, ada gembong munafik, ya, gembong munafik, meninggal dunia. Orang munafik itu kan secara lahiriah kelihatan dia sebagai orang Islam, tapi kenyataannya kan musuhi Islam. Nah, gembong munafik Abdullah, siapa namanya ini, meninggal dunia, maka Rasulullah karena melihat dia sama-sama seperti kita, seperti orang Muslim, maka Rasulullah menghendaki mau mensolati gembong munafik ini. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diturunkan wahyu yang melarang kepada Rasulullah untuk mensolati ini. Wala takum ala qabrihi, jangan sampai sholat di atas kuburnya si gembong munafik ini. Sehingga Rasulullah tidak mensolati tokohnya orang munafik ini. Nah itu Rasulullah, karena Rasulullah kan ada yang nuntun langsung dari wahyu, tahu orang ini berhak disolati apa tidak. Sementara kita ini ya kan tidak punya pengetahuan sampai isinya, hanya lihat lahiriahnya saja. Maka ada yang menuntut kalau dia orang Islam bersyahadat meskipun dia tidak sholat, ya kalau mati disolati saja. Sehingga di sebagian pintu mau masuk ke masjid atau di dalam masjid itu ada ungkapan, ya, segeralah untuk sholat sebelum kamu disolati, segeralah bertaubat sebelum ajal tiba menjemput kamu sekalian. Jadi hadirin sekalian, meskipun ibadah sholat itu gampang, ya, mudah, ringan, tidak sulit,
Tapi bagi orang yang imannya itu sedang tidak pasang untuk menjalankan ibadah sholat itu berat. Nah, ditambah lagi kewajiban bagi kaum laki-laki. Sholat wajibnya itu kalau bisa ada di masjid atau di musola. Nah, itu tambah berat lagi. Kalau imannya sedang tidak pasang. Maka kepingin sholatnya itu ya sholat sendiri-sendiri, kepingin sholat di rumah, enggak usah ke masjid. Nah itu kenyataan realitas yang terjadi di tengah-tengah kita. Padahal hadirin sekalian kalau dicari hikmahnya, perintah-perintah Allah itu dengan melihat manfaat maslahah dampak positifnya itu menjadi sangat luar biasa. Maka ketika orang-orang sudah menemukan keajaiban di balik perintah-perintah kewajiban yang diwajibkan kepada kita ini, orang itu akan menjadi sangat terasa manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manisnya iman, manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepingin menambah jumlah ibadahnya dengan jumlah tertentu karena dia sudah menemukan manisnya ibadah kepada Allah. Kalau iman namanya halawatul iman, kalau ibadah namanya halawatul ibadah, menemukan manisnya ibadah. Maka orang tidak cukup hanya dengan sholat 5 waktu kewajibannya saja, dia akan mengejar tambahan sholat namanya sholat sunnah atau sholat nafilah. Karena dia sudah menemukan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya tadi seperti saya katakan, supaya umat Islam ini tidak terasa berat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masih diberi rukhsah hadirin sekalian ya. Diberi keringanan-keringanan. Sakit misalnya diberi keringanan, sholatnya tidak usah pakai air, kalau misalnya menggunakan air itu membuat dia semakin sakit, cukup dengan tayamum. Sholatnya misalnya 5 waktu boleh dijamak, duhur, asar dijamak, maghrib, isya dijamak. Kapan hari diminta ngisi di pengajian Al-Islam, ada jamaah yang bertanya kebolehan soal menjamak itu batasnya bagaimana. Nah, saya menemukan hadirin sekalian sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasulullah Muhammad SAW itu pernah menjamak, tidak ada aral untuk melakukan sholat seperti biasanya. Artinya tidak ada alasan untuk menjamak. Jadi tidak sedang sibuk, tidak sedang hujan, tidak sedang sakit, tapi Rasulullah menjamak. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas ditanya, kenapa kok bisa sampai demikian ya? Jawabannya luar biasa. Rasulullah tidak kepingin memberatkan umatnya. Nah itu. Tapi ya tidak boleh sering-sering, tidak ada alasan moro-moro dijamai. Supaya ringan hadirin sekalian. Nah kalau perjalanan ditambahi dengan cara mengkosor, diberi keringanan. Ada keringanan lagi yang kita ini sebagai manusia biasa ya. Kalau lupa itu tidak ada hukumnya gitu. Misalnya saking sibuknya lali mboten salat ya. Mboten salat. Wong jenenge lali dinapaaken. Atau pas sedang puasa moro lali ya. Lali terus makan. Kalau nanti puasa sunnah, diajak teman saya ke warung Kemayoran, diajak masuk ke warung Kemayoran, lupa kalau saya puasa.
Dapat setengah piring itu baru ingat saya. Wah, aku lak poso ya. Aku lak poso, tapi wis entek setengah piring. Dilema di dalam hati saya, diterusno apa ndak diterusno. Sebenarnya kalau saya berhenti, tidak saya teruskan, ya sah-sah saja namanya lupa ya, tidak ada hukumnya orang lupa. Tapi saya menghormati teman saya yang ngajak ke warung Kemayoran itu tadi. Ya, akhirnya tak teruskan sama saya, nggak jadi puasa, puasa sunnah ya, puasa sunnah. Diberi keringanan, sakit, musafir ya. Adik-adik pernah perjalanan jauh, naik kendaraan umum ya, tapi bukan kendaraan sendiri, naik kendaraan umum, misalnya dari Lumajang ke Jakarta. Itu kan biasanya berangkatnya sebelum, kalau dari sini apalagi ya, dari sini berangkatnya habis duhur, di sini, di Wonorejo itu berangkatnya habis duhur. Sampai sana kan menjelang subuh atau subuh, berarti harus menjalankan ibadah asar, maghrib, isya. Subuhnya sudah sampai di Jakarta. Ada 3 sholat nah di situ. Kalau kita prinsipnya itu adalah sebagai musafir diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sudah duhur, sholat duhur sama asarnya dijamak dulu sebelum bisnya berangkat. Sebelum bisnya berangkat. Nanti maghrib dan isya pasti mampir di rumah makan. Nah, di rumah makan bisa menjalankan ibadah maghrib dan isya di jamak. Dikosor lagi ya, diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi yang sedang imannya sedang bagus, siap saja. Tapi bagi yang imannya pasti tidak bagus, melakukan perjalanan dinikmati, tidur suka-sukanya. Ya. Sehingga kemungkinan besar sholat maghrib, isya dan subuhnya tidak terlaksana. Awalam. Jadi saya balik kepada ketentuan semula bahwa Islam yang diajarkan kepada kita dan kita dianjurkan untuk menjalankan dengan sungguh-sungguh itu pada dasarnya satu, gampang, mudah, tidak sulit. Yang kedua, sedikit beban, ya, sedikit beban. Bebannya tidak terlalu banyak dibanding dengan syariatnya umat-umat sebelum kita. Puasa, bayangkan hadirin sekalian, puasa kita kan cukup yang wajib 1 bulan saja. Bandingkan dengan syariatnya Nabi siapa? Puasa Nabi Daud, nah misalnya gitu. Sehari puasa, sehari tidak puasa berat. Kita, pakaian kita, kalau kena najis cukup dicuci ya, dicuci dengan air. Nah, pernah syariatnya umat terdahulu, kalau pakaiannya kena najis itu tidak dicuci tapi digunting. Nah, jadi nek sarunge sampean Mas ya, kena najis digunting gitu ya. Kena najis lagi digunting, akhirnya sarunge bolong-bolong. Kan berat ya. Saya kalau melihat anak muda terus celananya kok bolong-bolong, itu aku bayangno umat terdahulu. Oh mungkin ini celanane kena najis, mara dibolongi. Lah yang berat itu umat terdahulu kalau melakukan perbuatan dosa, dosa terutama dosa besar. Cara taubatnya itu harus dengan bunuh diri atau dibunuh sesama orang yang melakukan perbuatan dosa. Wah, ini berat sekali. Nah, umat Islam cukup dengan bertaubat dengan taubatan nasuha. Taubat yang bersungguh-sungguh. Saya kira itu hadirin sekalian tidak kita perpanjang. Jadi monggo 3 prinsip utama ini, 3 asas utama ini, syariat Islam menjadi nafas bagi kita. Pendapat-pendapat yang ada di sekitar kita tidak
boleh terlalu membebani. Sampai ada sebuah dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha khina yunazzalul Qur'an tubdalakum. Artinya di sini dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya tentang hal-hal yang apabila diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Tetapi jika kamu tanya perihal ayat-ayat itu sewaktu Al-Quran diturunkan, maka akan diterangkan kepadamu. Jadi hadirin sekalian, yang ringan itu segera bisa kita amalkan, dan kita tidak, kalau menurut makna globalnya ayat ini, tidak boleh bertanya yang justru itu akan memberatkan kepada diri kita gitu ya. Contoh konkretnya itu seperti umatnya Nabi Musa, disuruh perintah menyembelih sapi ya, sapi betina, Al-Baqarah itu kan sapi betina. Andaikan waktu itu langsung disembelih salah satu sapi, selesai ya sekalian. Tapi ditanya umurnya berapa, warna kulitnya bagaimana, akhirnya tambah memberatkan diri sendiri. Ya, baik. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.